Penginjil Yohanes menulis bahwa peristiwa 2000-an tahun yang lalu telah membuat para murid mempercayai perkataan Yesus tentang kebangkitannya pada hari ketiga sebagaimana ditulis oleh kitab suci. Peristiwa itu terjadi pada suatu dini hari. Seorang perempuan yang dikatakan Yohanes bernama Maria Magdalena bergegas pergi ke kubur Yesus. Ia melihat bahwa batu penutup kuburan telah diambil. Maria Magdalena tidak masuk dalam makam. Ia bergegas menemui Petrus dan para murid lainnya. Maria Magdalena berpikir bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Mungkin karena ia tidak termasuk ke-12 murid Yesus yang telah menerima pemberitahuan dari Yesus bahwa Yesus akan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Maka Maria Magdalena memberitahu para murid Yesus bahwa jenazah Yesus telah diambil orang. Mendengar pemberitahuan Maria Magdalena, Petrus dan seorang murid lain bergegas ke makam Yesus. Sesampai di sana, Petrus dan murid lainnya itu menemukan jenazah Yesus sudah tidak ada. Berdasarkan tulisan Yohanes, kedua murid itu teringat akan sabda Yesus sebagaimana dinubuatkan kitab suci yang menyatakan bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Setelah menyaksikan sendiri makam Yesus yang kosong, mereka menjadi percaya akan sabda Yesus itu. Peristiwa menjelang fajar itu telah mengubah Petrus dan seorang murid lainnya itu menjadi mengerti akan kebangkitan sebagaimana isi kitab suci. Selama 2000-an tahun kisah itu masih bergema, terutama dalam perayaan Paskah. Selama beberapa dekade hidupku, aku pun merenungkan peristiwa tersebut. Apakah aku menjadi mengerti yang ditulis kitab suci setelah peristiwa kebangkitan Yesus? Kitab suci berisi sejarah keselamatan Allah sejak awal mula hingga terpenuhinya pada akhir zaman dalam dan melalui Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa lagi. Dosa yang membuahkan maut tidak berkuasa atas hidup umat manusia. Dosa mengungkapkan penolakan akan kasih Allah, sedangkan maut sebagai buah dosa menunjuk pada keterputusan total umat manusia dengan Allah. Dengan demikian, kebangkitan Yesus tidak hanya menghapus dosa umat manusia dan keterputusan hubungan kasih dengan Allah, tetapi sekaligus juga menganugerahkan kembali umat manusia ke dalam hubungan dengan kasih Allah. Peristiwa yang dicatat Yohanes itu terjadi menjelang fajar menyingsing. Ini merupakan perlambang nyata hidup umat manusia bersama dengan Allah. Fajar melambangkan permulaan kehidupan. Fajar menandakan seluruh aktivitas umat manusia. Sebelum itu terjadi, Allah telah memperbarui kehidupan. Dalam kegelapan artinya sebelum segala sesuatu memulai aktivitas, Allah mempersiapkan segala sesuatunya agar bisa menjalani kehidupan. Refleksi menjelang fajar peristiwa kebangkitan Yesus merupakan kerangka berpikir untuk melihat fenomena kehidupan. Salah satu yang menjadi fokus perhatianku beberapa bulan terakhir adalah kegamangan umat beriman untuk bersaksi berhadapan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat beriman sering tampak kutemukan mempergunakan temuan-temuan iptek untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan imannya. Yang tampak masih populer hingga sekarang ini adalah teori Big Bang mengenai asal-usul alam semesta. Meski menyisakan pertanyaan terkait peristiwa sebelum peristiwa Big Bang, gambaran ledakan besar pada awal pembentukan semesta itu diterima secara umum. Terkait dengan pertanggungjawaban iman, bagaimana teori Big Bang dimanfaatkan oleh umat beriman?
Dari beberapa pembicaraan, teori itu justru diklaim menyangkal keberadaan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Refleksi tentang menjelang fajar dari peristiwa kebangkitan Yesus memperjelas sisa pertanyaan dari teori Big Bang itu. Menjelang peristiwa ledakan besar, Allah mempersiapkan segala sesuatu. Ini adalah prakondisi dari peristiwa proses penciptaan. Prakondisi proses penciptaan memungkinkan segala sesuatu tergapai oleh budi manusiawi meski tetap berada dalam kegelapan. Ketiadaan itu ada, ketidakmungkinan sebagai klaim teori Big Bang tentang peristiwa sebelum ledakan besar pada dasarnya adalah kemungkinan. Karena teori Big Bang juga suatu kemungkinan, maka keduanya adalah juga kemungkinan. Dengan kata lain, keduanya merupakan prakondisi bagi keberadaan segala sesuatu. Peristiwa kebangkitan yang ditandai oleh keberadaan makam kosong memberikan peluang bagiku untuk merenungkan tentang proses pembaruan hidup. Kebangkitan Yesus menandai dimulainya hidup yang baru. Kehidupan yang baru itu tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu yang dapat dikenai oleh dosa dan dipengaruhi keberdosaan hidup. Kebangkitan Yesus merupakan yang pertama atau yang sulung dari semua kehidupan. Bagi Allah, ruang dan waktu tidak ada artinya. Ia ada dalam keabadian. Namun bagi seluruh alam semesta yang berada dalam ruang waktu, tentulah proses menandai keberadaannya. Sebagaimana diyakini bahwa semesta berkembang, demikian pula individu manusiawi. Setiap insan mengalami proses perkembangan. Kebangkitan merupakan sebuah proses pembaruan hidup. Ia menjembatani antara kehidupan lama dan kehidupan baru. Ada pemilihan, pemilahan, sekaligus penggantian. Hal-hal baik dipilih dan dipisahkan dengan hal-hal buruk. Hal-hal baik yang sudah rusak diganti dengan yang baru. Proses pembaruan hidup itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Merujuk pada peristiwa kebangkitan Yesus, pembaruan hidup terjadi pada bagaimana individu mengekspresikan dirinya. Orang lain dapat mengenalinya, tetapi tidak seperti dulu lagi. Ekspresi diri mengungkapkan keberadaan diri yang terdalam. Peristiwa kebangkitan Yesus memberikan kepastian akan datangnya fajar kehidupan yang baru. Tampaknya fajar itu sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi tidaklah demikian sejak peristiwa kebangkitan Yesus yang terjadi sebelum fajar menyingsing. Fajar itu sungguh menyimpan kepastian akan terpenuhinya harapan hidup umat manusia. Peristiwa kebangkitan Yesus tersimpan dalam gelapnya malam menjelang fajar. Kegelapan itu menyimpan segala sesuatu yang mungkin akan mulai terjadi begitu menyingsingnya fajar. Umat manusia tidak terkungkung di dalam keputusasaan. Gelapnya malam itu menumbuhkan gairah hidup yang hendak dijalani begitu fajar menyingsing. Menilik kegelapan seperti itu, berbagai kesulitan hidup yang menerpa penting diperhatikan prakondisi akan kemudahan-kemudahan hidup. Berbagai tantangan hidup menyimpan potensi yang akan menumbuhkan kebaikan dalam hidup. Dengan demikian, kebangkitan Yesus tidak sebatas memberikan pengharapan di saat kementokan dalam hidup. Kebangkitan Yesus mempertajam mata batin manusiawi bahwa di dalam gelapnya kehidupan tersimpan rahmat yang hendak dianugerahkan kepada manusia. Gambaran terbaik pernah disabdakan Yesus
tentang biji yang jatuh ke tanah dan mati akan tumbuh menjadi pohon. Kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan seluruh umat manusia. Ini tidak sebatas kegembiraan umat beriman. Kegembiraan Paskah merupakan kegembiraan seluruh umat manusia. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.